Rizky Bilar, aktor 27 tahun yang tidak lain suami pedangdut Lesti Kejora, kini namanya banyak dibicarakan orang. Namun bukan tentang sosoknya yang positif, justru isu-isu negatif tentang dirinya. Usai sempat terjerat kasus KDRT terhadap Lesti Kejora hingga sempat dijadikan tersangka dan berujung damai dengan Lesti, kini Bilar mulai menjalani wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, mengingat dirinya yang tidak jadi menjalani kurungan. Lantas seperti apa Bilar yang menjalani wajib lapor perdananya tapi justru memperlihatkan aksi yang heboh di mana dirinya lari terbirit-birit saat dikejar oleh awak media? Dan seperti apa tanggapan seorang psikolog dan pakar ekspresi ketika melihat Bilar berlari tunggang langgang hingga rela melompat hingga 3 tangga sekaligus? Bilar sempat dilaporkan Lesti atas kasus KDRT hingga menuai kehebohan santero tanah air. Lantas, seperti apa pengakuan kakak Bilar yang mengaku bahwa adiknya itu tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti hingga diakuinya Bilar dan Lesti kini sudah tinggal satu atap dan bersama-sama tengah fokus mendalami ilmu agama. Lalu, bagaimana Lesti yang dihujat warganet hingga fans serta para selebritis atas keputusannya mencabut laporan terhadap Bilar menurut pengakuan Ustadz Subki? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi. Ya, Rizky Bilar, aktor 27 tahun yang tak lain suami pedangdut Lesti Kejora, kini namanya banyak dibicarakan orang. Namun bukan tentang sosoknya yang positif, tapi justru isu-isu negatif tentang dirinya. Usai terjerat kasus KDRT terhadap Lesti Kejora dan sempat dijadikan tersangka hingga berujung damai dengan Lesti, kini Bilar mulai menjalani wajib lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, mengingat dirinya yang tidak jadi menjalani kurungan. Lantas seperti apa Bilar yang menjalani wajib lapor perdananya tapi justru memperlihatkan aksi yang tidak biasa dan juga heboh, di mana dirinya lari terbirit-birit saat dikejar oleh awak media? Ada apa dengan Bilar? Benarkah kini Bilar pun takut bertemu dengan awak media usai namanya dilaporkan Lesti ke pihak kepolisian? Jadi untuk saudara R ya tadi sudah konfirmasi dengan jam 14.00 tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk wajib lapor itu hari Senin dan Kamis itu dengan jam yang sama. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Jangan ditarik. Hari ini sudah ada wajib lapor, sudah hadir. Tadi menunggu di atas berbicara dulu dengan pihak kepolisian, sehingga kami baru turun sekarang begitu. Tapi sudah dilakukan wajib lapor sesuai dengan kewajiban
dari Rizky Bilar. Setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasil restoratif justice-nya segera dikeluarkan. Begitu, kita berharap secepatnya agar permasalahan ini selesai. Keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Hari ini sudah dilaksanakan wajib lapornya sesuai dengan instruksi yang kemarin, dan ya kita sekarang tetap mengikuti proses, tinggal menunggu keputusan untuk secara resmi mengenai restoratif justice-nya. Iya, gitu. Jadi sudah dilakukan wajib lapor. Untuk proses restoratif justice kita masih menunggu dari pihak kepolisian bagaimana, apakah sudah dikeluarkan atau belum restoratif justice-nya gitu. Tapi kita tetap meminta kepada kepolisian agar segera mengeluarkan restoratif justice sehingga para pihak ini sudah mendapatkan keadilan. Ya, tadi karena kita meminta kepada kepolisian karena ada urusan antara keduanya, mereka bersama-sama. Aksi Bilar yang lari terbirit-birit saat berada di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin mengundang reaksi dari warganet. Bahkan tidak hanya jutaan netizen yang menonton, mereka pun beramai-ramai menuliskan komentar pada video yang dimana kini viral di media sosial. Sebagai seorang psikolog, Sonia Wibisono turut mengomentari aksi Bilar yang tidak biasa itu. Benarkah dari segi psikologisnya, Bilar dinilai trauma ketika melihat banyaknya sorotan kamera yang menghampirinya? Sifat emosional itu seperti dipupuk gitu. Kalau kita bisa menyetopnya dulu ya sebelum berlanjut kekerasan gitu. Sebelum bisa menyetopnya dengan cara meditasi, beryoga, atau kedekatan keagamaan gitu, pendekatan diri keagamaan, maka kita bisa akan menjadi lebih tenang. Kalau misalnya Lesti mau kembali lagi sekamar, itu kalau bisa harus diterapi dulu lah ya, harus tetap ada penjaga di rumah, mungkin seseorang yang bisa menjaganya, entah ayahnya atau siapa saudaranya yang bisa menjaga, agar kalau misalnya sampai Rizky emosional lagi, jangan sampai kekerasan yang bisa melukai Lesti ataupun anaknya. Karena nanti akibatnya terburuknya bisa Lesti kena lagi. Tentunya dia sedang sangat trauma ya Mbak ya, karena pertama dia kemarin habis pakai baju oranye kan, kemudian mau masuk ditahan, kemudian sempat ditahan juga, kemudian seluruh netizen juga sedang memandang dia gitu ya, mungkin ada yang menjelek-jelekan dia, juga sampai mereport Instagramnya, sampai Instagramnya hilang juga gitu kan Mbak. Jadi kayaknya dia sedang TV juga kan banyak yang memblokir dia gitu, dia juga ada resiko untuk kehilangan pekerjaannya. Nah, semua kayaknya dia sedang dalam titik yang cukup terendah lah ya. Jika sebelumnya psikolog sudah menganalisa apa yang sedang dialami oleh Bilar ketika sedang lari terbirit-birit saat menghindari awak media, maka seperti apa pula pakar ekspresi Kirdi Putra yang menganalisa ekspresi Bilar yang berlari terbirit-birit. Logikanya simpel, ini mau datang ngadep ke penyidik, mau nanya lagi, mau ngobrol, mau lapor segala macam, kan harus jaga mood. Sebetulnya ekspresi Bilar sempat kelihatan sedikit ketika dia buka maskernya sebentar, itu dia agak nyengir gini nih, gini posisi. Itu yang kita sebut sebagai scotching, artinya dia menyeringai itu nahan sakit. Nahan sakit itu bisa dua ya, sakit fisik atau sakit perasaan. Jadi antara dua itu, dan menurut saya nggak sakit fisik, bisa lari kok. Gitu ya, nggak mungkin sakit fisik. Ya, bukan nggak mungkin. Kemungkinan besar nggak sakit fisik. Tapi yang jelas, secara rasa dia nggak nyaman. Dan bagaimana pula pengakuan kakak Bilar yang mengaku bahwa adiknya itu tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan KDRT terhadap Lesti. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih.
tengah Rizky Bilar yang mulai menjalani wajib lapor seminggu 2 kali, yaitu di hari Senin dan Kamis, kakak kandung Rizky Bilar, Bobby pun kini angkat bicara pasca adik bontotnya itu bebas. Ya, saat ditemui oleh tim intens investigasi, Bobby mengungkap jika hubungan sang adik dengan Lesti kini baik-baik saja. Tak hanya lancar menjalin komunikasi, Lesti dan Bilar dikabarkan sudah tinggal satu rumah, meski tidak disebut di mana pastinya keduanya itu tinggal. Jika memang benar Lesti sudah kembali satu rumah dengan Bilar, tentunya Lesti seolah berani menantang resiko dan mengalahkan egonya jika nantinya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Bilar akan kembali terulang. Namun, Bobby pun seolah menguatkan keputusan Lesti untuk kembali di pelukan Bilar, di mana usai sang adik mendapatkan ujian hidup, baik Bilar maupun Lesti kini lebih banyak untuk mengisi waktu dengan mendalami ilmu agama dibandingkan melayani banyaknya hujatan hingga kekecewaan yang datang dari netizen. Alhamdulillah mereka bahagia, baik-baik aja. Ada syukuran juga ya Bang ya? Insya Allah. Syukuran di mana Bang? Medan apa di Jakarta Bang? Apa di rumah Gaharu? Di rumah, yang penting di rumah aja, nggak tahu dari rumah yang mana Bang? Nggak tahu, yang penting di rumah aja, ntar pasti tahu lah. Berarti hamil anak kedua nggak benar ya Bang? Waduh, nggak tahu saya itu. Bang Bilar bebas Bang? Bang Bilar langsung ke rumah Gaharu apa ke Bintaro dulu? Bintaro. Gaharu langsung Gaharu? Bintaro. Oh Bintaro, rumahnya Rumah Bintaro. papa ya? Sama Kak Lesti atau gimana Bang? Bahagia nggak Kak? Mereka balik lagi pasti bahagia Kak? Kalau itu ngapain saja pasti bahagia. Namanya kan pokoknya Bilar sama Lesti lagi memperdalam ilmu agama, cuma nggak tahu di mana hari itu aja. Dengan Ustadz Subki ya Bang ya? Nggak tahu memang sama siapa. Udah ya itu aja. Berarti di pesantren? Aduh, Pesantren Ustadz Subki Bang? nggak tahu. Berarti sekarang lagi nggak di Jakarta Bang? Nggak tahu di mana. Udah ya itu aja. Selain dirinya yang mengungkapkan fakta jika Lesti dan Bilar sudah kembali bersatu dan tinggal satu atap, Bobby pun tetap bersikukuh jika KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti adalah tidak benar. Ya, secara tegas Bobby terlihat membantah jika Bilar telah melakukan kekerasan terhadap Lesti seperti yang ada pada keterangan BAP pihak kepolisian dengan membanting hingga mencekik. Ya harus pasti keluar lah, nggak mungkin nggak keluar kan, harus pasti keluar. Harus pasti keluar Bang? Iya lah, ini memang dia nggak bersalah. Nggak ada, setahu saya nggak ada. Yang kemarin di BAP aja tuh nggak ada, membanting nggak ada gitu. Sebenarnya nggak ada? Nggak ada, membanting mana ada, membanting ada. Cekik nggak ada. Justru di BAP-nya ditolak doang, nggak didorong. Terlintas siapa yang melapor ya udah kan udah selesai. Karena kita mengukur lebar aja. Memang nggak benar, di sana juga nggak benar. Ya di BAP dulu. Dan bagaimana pula Lesti yang siap dihujat oleh warganet hingga fans dan para selebriti atas keputusannya mencabut laporan terhadap Bilar menurut pengakuan Ustadz Subki. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Di sisi lain, Ustadz Subki sebagai penasehat religi dan orang terdekat Lesti Kejora mengaku bahwa dirinya masih belum mengetahui secara detail terkait keadaan pelantun Kelupas dengan Ikhlas tersebut. Termasuk soal apakah Lesti dan Rizky Bilar sudah kembali tinggal serumah pasca permasalahan kasus KDRT. Namun yang jelas, menurut Ustadz Subki, saat ini Lesti tengah menenangkan diri dari segala ujian yang tengah menerpa kehidupannya.
Lantas benarkah Lesti pun sempat mengaku kepada Ustadz Subki bahwa dirinya siap dihujat atas keputusannya yang mencabut laporan kasus KDRT yang sempat dilayangkannya itu? Hari ini saya nggak tahu, karena kan saya nggak ketemu hari ini, nggak WA juga, WA tapi kayaknya belum dibuka. Saya nggak tahu, gitu. Karena kan sejak dari Polres saya belum ketemu lagi, ya kan? Saya belum ketemu lagi. Saya cuma WA tadi, ya seperti Dede maunya kan, apa ya, kayak cooling down dulu gitu kan, masing-masing sama-sama menjaga dulu gitu. Tapi kayak apanya sekarang saya nggak tahu. Saya juga lagi sibuk gitu kan, dia juga super sibuk ya kan. Dia pernah bilang sebelum kejadian, tapi saya bilang sabar, nggak ada orang yang sempurna, nobody's perfect ya kan. Semua orang pasti, ya namanya, saya selalu menganjurkan dia untuk bersabar. Kalau waktu itu sih, waktu itu ya, sekarang saya nggak tahu. Waktu itu, walaupun kita harus cerai, ya tapi maunya baik-baik lah, jangan sampai kayak gini. Makanya dia pengen nyabut, walaupun sebetulnya ada ketakutan juga kalau nyabut, takutnya misalnya nggak konsisten, ya kan, ini nggak memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kan banyak lah. Cuman dia mungkin, ya ini anak gue, ya kan, udahlah kalau dia memang mau berubah, ya mau apa, kita bareng lagi. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.